faktanya kemudian berserikat jadi mempengaruhi mindset pekerja-pekerja, ketakutan gitu, kekhawatiran kalau aku berserikat dianggap vokal, dianggap berjuang, maka tidak diperpanjang kontrak kerja. Padahal berserikat itu secara konstitusi dilindungi. 1 tahun berkiprah mengaktifasi para pengetahuan buruh ini, Mbak ya. Iya gitu. Jadi saya mau bilang kami serikat buruh bukan cuma demo gitu. Demo itu alternatif terakhir. Mogok itu alternatif. Kan sekarang kan hari ini bilang Ya anak-anak muda malas kerja. Enggak dong. Anak-anak muda sekarang itu bahkan mereka bisa melakukan pekerjaan apapun gitu. Karena butuh hidup. Karena butuh bertahan hidup. Hidup itu harian, Mas Beni. Halo, balik lagi di Tenggara Talk bareng gue Beni Yusriza. Hari ini agak beda nih. Kenapa agak beda? Karena kita kedatangan salah satu anggota dan juga salah satu aktivis perburuhan. Dan hari ini mereka sedang berjuang untuk memenangkan atau membawa agenda kelas pekerja di pemilu 2024. Ada Mbak Jumisih dari Partai Buruh. Selamat datang Mbak Jumisih di Tenggara Talk. Terima kasih sudah diundang ke Tenggara Talk. Gimana kabarnya Mbak? Baik. Hari ini cukup padat sih Jakarta. Cukup padat Jakarta? Cukup padat. Semalam nonton debat Mbak? Semalam ya. Gimana Mbak tanggapannya Mbak? Ya luar biasa lah. Tetapi pada prinsipnya kalau kami sebagai Partai Buruh ya, kami merasa bahwa bagian dari agenda kami kelas pekerja tidak terlalu diakomodir. Iya ya, dari debat pertama sampai ketiga itu kayaknya nggak ada satupun yang berbicara tentang buruh ya sampai dengan hari ini ya. Iya, sebetulnya ada kalau secara tertulis ya, tetapi serius menuliskannya secara rinci menjadi tahapan-tahapan yang bisa direalisasikan itu. Nggak ada sama sekali. Nah ini Mbak, kita hari ini melalui Mbak Jumisih kita harapkan ada sedikit lah pengetahuan. Karena lagi-lagi kan kalau ngomong di Indonesia ngomongin partai, biasanya nih kita bosen Mbak. Kalau nggak partai yang lama, terus dia membelah diri jadi partai baru, tetapi orangnya sama. Dan ini pemilu ini agak fresh. Menurut saya ya, saya sudah beberapa kali pemilu dan ternyata ada satu partai yang bukan hasil dari pembelahan diri, bukan amuba lah, gitu. Tapi ada yang betul-betul dari tiba-tiba ada basis, kemudian ada Partai Buruh. Dan di dunia internasional juga sebenarnya kan Partai Buruh bukan sesuatu yang baru ya. Di kita aja mungkin ini. Saya sendiri dari dulu cita-citanya enak kali ya kalau di Indonesia itu ada 2 partai yang bisa masuk dan bergeliat gitu. Satu itu Partai Buruh dan yang kedua itu Partai Hijau. Dan cita-cita saya hari ini, cita-citanya kalau menggabungkan Partai Buruh dengan Partai Hijau kira-kira gimana tuh? Nah kan gimana ya, misalkan ini kira-kira jadi enak atau enggak nih. Tapi gini Mbak, kita mulai ngobrol sama Mbak Jumisih dulu mungkin dari backgroundnya Mbak Jumisih ya sebenarnya. Oke. Ini kalau mengaitkan antara apa yang dilakukan Mbak Jumisih dengan akhirnya sampai ke Partai Buruh ini ceritanya gimana Mbak? Apa yang membuat Mbak Jumisih itu akhirnya bersama teman-teman itu berpikir untuk ya udahlah kita butuh alat atau mobil untuk kita bergerak secara politik, itu adalah partai. Yang kita tahu kan Mbak Jumisih dari dulu adalah aktivis perburuhan dan aktif di federasi dan juga serikat. Itu gimana Mbak ceritanya Mbak? Ya kalau saya kan backgroundnya buruh pabrik ya. Saya backgroundnya dulunya adalah bekerja di pabrik garmen gitu, sama kayak teman-teman yang biasa sebagai buruh perempuan yang dulunya tidak tahu apa-apa gitu. Di daerah? Di Jakarta Utara, di kawasan Utara. KBN Cakung. KB Cakung, oke. Dulu pabrik saya itu memproduksi gaun pengantin gitu, dan saya punya pengalaman THR saya mau dipotong, tetapi enggak jadi dipotong karena kami mogok, ceritanya gitu. Kami mogok. Pas mogok itu kami tuntutannya ternyata setelah dibuka-buka masalahnya bukan cuma THR deh gitu. Ada 21 masalah di tempat kerja saya yang kemudian itu menjadi pengalaman saya awalnya ya. Jadi saya adalah hasil dari pemogokan, kira-kira begitu. Dari pemogokan kenal serikat. Setelah kenal serikat saya menjadi pengurus serikat di pabrik, terus kemudian menjadi pengurus di wilayah, kemudian menjadi pengurus di nasional. Kira-kira begitu perjalanannya. Nah, kalau dihitung-hitung sampai dengan hari ini sekitar 21 tahun lah saya aktif di dunia perburuhan ya. 21 tahun. 21 tahun di dunia ketenaga kerjaan, terutama juga saya bersinggungan langsung dengan buruh-buruh perempuan gitu. Jadi
banyak pengalaman di situ, dan karena saya punya pengalaman banyak dalam hal itu, saya tahu bagaimana mekanisme hukum ketenagakerjaan di Indonesia, kemudian bagaimana penerapannya, realisasinya di lapangan, ada hukum, ada pasal yang melindungi tetapi realisasinya enggak gitu. Kemudian kami berpikir begini, Mas Beni, kok situasi pekerja makin kesini makin gak oke ya gitu. Makin kesini tuh setelah 21 makin kesini, tahun. Makin gak oke, benar. Kenapa? Karena zaman saya bekerja, saya 3 bulan langsung diangkat sebagai kartap, menjadi pekerja tetap. Kalau harapan itu hampir mustahil di sekarang-sekarang ini gitu. Berarti itu implikasinya akhirnya pekerja itu makin tidak sadar untuk berserikat ya? Atau kalau misalkan 21 tahun lalu gitu misalkan, Mbak tadi ngomong mogok kerja, level mogok kerja itu kan bahwa kita itu punya waktu buat mikirin apa yang bermasalah ya Mbak. Kalau sekarang jangan-jangan mikirin masalah aja nggak mungkin lagi. Ya, karena situasinya memang berat. Terutama ekonomi ya gitu. Jadi kalau saya mau menceritakan secara lugas itu intinya gini, kalau saat ini situasi ketenagakerjaan kita itu tidak baik-baik saja Mas Beni. Tidak baik, kalau sering saya sebut itu ada ketidakpastian hubungan kerja. Ketidakpastian keberlanjutan hubungan kerja. Misalnya kontrak yang 3 bulan, 6 bulan, 3 bulan lagi, terus nanti diputus, dijedat 1 bulan, dikontrak lagi, nggak jelas kan? Artinya ketidakpastian keberlanjutan hubungan kerja. Karena ketidakpastian hubungan kerja itu, maka ada ketidakpastian pendapatan. Hari ini di upah UMP, bisa jadi besok tidak sesuai UMP gitu. Ketidakpastian jaminan sosial gitu. Jadi ketidakpastian hubungan kerja berpengaruh terhadap ketidakpastian jaminan sosial, ketidakpastian perlindungan hak-haknya, terutama bagi buruh perempuan juga Mas Beni. Jadi ketidakpastian hubungan kerja bagi kami saat ini yang fokus di isu buruh perempuan, hak-hak buruh perempuan, hak maternitasnya itu semakin terdegradasi. Secara hukumnya ada, tertulis, jelas sekali di pasal, tetapi realisasi di lapangannya sulit. Jadi buruh perempuan ngambil cuti haid dianggap, lu buruh kontrak ngambil cuti haid, emang kalau kamu ngambil cuti haid begitu, resikonya kamu mau nggak diperpanjang kontraknya. Atasan akan melihat kamu terlalu sering mengambil cuti, itu cuti haid, cuti melahirkan pun seperti itu. Jadi ada kekhawatiran kalau aku hamil, nanti aku cuti 3 bulan, hubungan kerjaku nggak lanjut. Akhirnya ada yang berpikir nggak hamil dulu lah gitu, padahal pingin hamil, punya anak gitu. Atau kalau yang dia hamil, kemudian waktu melahirkan dia sulit untuk mengambil cuti melahirkan. Akhirnya mengambil jalan pintas, aku nggak usah lanjut kerja dulu deh, karena takut gitu. Berhadap-hadapan dengan situasi kerja yang tidak pasti karena atasan itu punya power. Powernya apa? Kalau macam-macam dikit, ngelawan-ngelawan dikit, nggak diperpanjang. Itu beresiko. Nah, resikonya bagi kami sebagai serikat buruh itu adalah tantangan untuk melakukan pengorganisiran, nambah anggota dan mengadvokasi kasus. Gitu. Sorry Mbak, nama serikatnya Mbak apa Mbak? Saya Ketua Umum FSBPI. FSBPI itu adalah Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia. Dulunya FBLP. Kami kongres di tahun 2020. Kami melebur, ada beberapa serikat, Jawa Tengah, Jakarta, Medan, Sulawesi, melebur jadi satu, kemudian menyetujui namanya menjadi FSBPI. Kalau konfederasinya tetap di KPBI. Nah sekarang kami FSBPI ada 7 wilayah di Indonesia gitu. Kami sudah ada di Halmahera, kami ada di Sulteng, Kalimantan, gitu-gitu. Dan secara advokasi dan juga pengorganisasian memang mengkhususkan untuk perempuan atau memang lebih luas lagi gitu? Sebenarnya tidak mengkhususkan ya. Kalau dulu kami di FBLP punya pengalaman banyak terkait dengan perempuan, itu karena awalnya kami itu didirikan oleh perempuan-perempuan. Kemudian mayoritas anggota kami garmen, yang 90%-nya adalah perempuan.
mau tidak mau anggota dengan identitasnya dia sebagai perempuan kan banyak masalah ya terkait keperempuanannya, hak maternitasnya sampai ke isu pelecehan, kekerasan seksual di tempat kerja itu menjadi isu kami gitu. Makanya kami fokus dari tahun 2012 kami sudah berbicara soal isu pelecehan seksual di tempat kerja walaupun ditentang oleh banyak serikat. Kami pernah dianggap di stigma ya. Itu bukan serikat, itu Jumisi, itu NGO, itu LSM, itu bukan serikat, masa ngomongin pelecehan. Isu, bukan mengangkat padahal hubungan. Anggota kami itu mengalami pelecehan di pabrik gitu. Loh, anggota kan memang tugas kami mengadvokasi saat kami kampanye tentang isu itu. Saya mendapat pertentangan dulu. Kalau sekarang sih relatif serikat-serikat buruh udah ngomongin soal pelecehan seksual gitu. Tapi kalau selama 21 tahun berjuang nih Mbak akhirnya, ada tantangan-tantangan dalam konteks pengorganisasian nggak sih Mbak? Akhirnya apakah sekarang itu semakin sadar untuk berorganisasi atau tadi karena terlalu banyaknya power yang diberikan kepada quote and quote pemilik modal, akhirnya kesempatan dan juga kesadaran untuk berorganisasi semakin rendah, Mbak? Itu termasuknya intervensi pemerintah ya. Tantangan utama karena pemerintah makin kesini makin memproduksi undang-undang yang tidak pro terhadap pekerja gitu. Undang-undang Cipta Kerja itu adalah produk hukum terburuk sepanjang saya menjadi aktivis serikat buruh ya gitu. Itu produk hukum terburuk. Indikasi utamanya apa, Mbak? Informalisasi tenaga kerja. Informalisasi tenaga kerja. Yang aku sebutkan. Dan sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja itu kan klasternya bukan cuma pekerja ya, tetapi ada klaster-klaster yang lain, ada 11 klaster dan kami salah satunya. Nah, kami punya konsen di situ karena ya kemudian walaupun dulunya juga sudah banyak penindasan, sudah banyak ketidakpastian hubungan kerja lewat Undang-Undang 13 tahun 2003, tetapi setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan gitu, kondisinya makin buruk. Jadi nggak ada harapan untuk kita bisa menjadi pekerja tetap, penghasilan tetap, dapat bonus gitu. Nah, kalau di sisi perempuan sebetulnya kalau anggotaku yang di sektor garmen itu bahkan dari tahun 2015 kami itu tidak bisa mendapatkan UMSP, upah minimum sektoral provinsi. Dan sektoral hari ini dihapus kan? Dan sektoral akhirnya dihapus di bulan ini. Jadi sebelum sektoral dihapus Undang-Undang Cipta Kerja, kami sudah pertama mengalami itu. Kenapa? Karena buruh garmen yang mayoritas anggotanya perempuan itu dianggap tidak potensial, dianggap tidak punya kapasitas. Tidak skillful gitu? Tidak skill. Garmen itu nggak skill, padahal kalau mereka pekerja di non sektor garmen menjahit belum tentu bisa. Saya nggak bisa, Pak. Nah kan, iya sama. Jadi sebetulnya kalau saya semua pekerja itu punya skill, betul. Punya skillnya masing-masing. Termasuk anggota kami yang di garmen. Mereka itu bisa menjahit 1 jam 70 piece, bisa ekspor dengan lancar, bisa memproduksi merek terkenal Nike, Adidas, Esprit dan macam-macam diekspor ke Eropa. Siapa yang kaya? Ya kan pemilik modal. Seperti itu dibilang bahwa anggota-anggota saya yang buruh garmen itu nggak punya skill. Parah saya. Nggak akan tuh bisa ekspor. Nggak mungkin itu ada Uniqlo, ada banyak produk-produk bagus terpapang di mall-mall ya. Kalau tanpa tangan-tangan terampil pekerja yang mayoritasnya mereka adalah perempuan gitu. Jadi itu. Nah, kembali lagi ke soal hambatan ya, Mas. Jadi satu itu pemerintah sendiri membuat hukum yang hukumnya itu makin kesini itu makin nggak oke gitu. Itu. Yang kedua, kami mengakui bahwa kami juga sebagai serikat buruh memang mempunyai tantangan dalam melakukan pengorganisiran. Akhirnya begitu. Kenapa? Karena ketidakpastian hubungan kerja itu mempengaruhi mindset pekerja untuk berorganisasi. Padahal berorganisasi, membuat serikat buruh, membuat serikat pekerja itu adalah salah satu alat untuk kita bisa memperjuangkan kepentingan kita sebagai pekerja. Pada saat hak kita dirampas, upah kita dipotong, hak maternitas kita tidak diberikan, PHK tidak diberi pesangon, relokasi tidak ada pesangon, kan banyak tuh tahun 2015 ke sini itu kan banyak relokasi dan banyak yang tidak diberi pesangon. Nah, kalau tidak berserikat susah mau berjuang. Nah, faktanya kemudian berserikat jadi
mempengaruhi mindset pekerja-pekerja, ketakutan gitu, kekhawatiran kalau aku berserikat dianggap vokal, dianggap berjuang, maka tidak diperpanjang kontrak kerja. Padahal berserikat itu secara konstitusi dilindungi, bagi serikat pekerja dilindungi oleh Undang-Undang 21 tahun 2000 gitu. Tapi ya itu. Tetapi sungguh pun begitu Mas Benny, saya tidak menyerah. Apa yang membuat Mbak gak menyerah, Mbak? Saya punya mimpi besar suatu saat kelas pekerja memang sampai pada kejayaannya. Kejayaan kelas pekerja itu adalah pada saat ya penindasan, penghisapan, kesetaraan kesempatan itu betul-betul terwujud gitu. Nah, sekarang kita bicara kesetaraan kesempatan, Mbak. Iya. Kondisi hari ini kita berbicara kesetaraan kesempatan itu ada di posisi mana? Jauhkah yang kita ngomong kesetaraan? Kadang-kadang kan ini juga misalkan kalau kita mengkaji di dunia feminis gitu, ngomongin kesetaraan itu tiba-tiba diputar balik, terus mau laki-laki sama perempuan sama gitu, terus direduksi lagi, suruh ngangkat galon dan segala macam gitu. Tapi kan itu bukan inti dari kesetaraan dari kelas pekerja ya, apalagi kelas pekerja yang notabene adalah perempuan, punya tantangan yang luar biasa gitu. Kalau kesetaraan kesempatan posisi hari ini dengan background yang atau latar belakang yang hari ini Mbak perjuangkan, ada di mana posisi kita, Mbak? Sebenarnya aspeknya bisa lebih nasional atau bisa juga di tempat kerja ya, Mas Benny. Kalau di level nasional misalnya ya, kita melihat pemerintah hari ini gitu, kesetaraan kesempatan belum terwujud sih. Atau kalau misalnya kita mau ambil contoh terdekat, pemilu 2024 misalnya, kuota 30% perempuan, itu kan afirmatif ya, betul. Mas Benny. Yang namanya afirmatif itu kan pasti ada batasnya, harusnya begitu. Tetapi pemerintah tidak aware. Undang-Undang 7 tahun 2017 terkait dengan kesetaraan undang-undang itu memberi peluang perempuan untuk terlibat aktif gitu ya, partisipatif dalam pemilu, dalam partai politik, itu kuotanya 30% gitu saat ini. Saya juga sempat ditanya sama teman-teman, kalau afirmatif itu harusnya bagaimana? Apakah selamanya afirmatif 30% gitu? Padahal sebetulnya kalau sebenar-benarnya kesetaraan itu adalah pada saat sudah tidak ada afirmatif itu sendiri. Harusnya kan seperti itu. Nah, saat undang-undang ini disahkan oleh pemerintah gitu di tahun 2017 dan sekarang sudah 2024, harusnya sudah tidak afirmatif dong. Harusnya kalau pemerintah mau serius menggarap itu gitu. Jadi dan harusnya minimalnya bukan 30% kalau mau setara kan? Nah, harusnya kan ya 50-50 kali ya. Gitu. Tetapi faktanya memang hari ini edukasi ke masyarakat terkait perpolitikan itu hanya 5 tahun sekali. Kita heboh banget lah. Kalau 1 tahun terakhir itu udah heboh gitu. Terus tahun-tahun selain yang 1 tahun terakhir itu pendidikan politiknya seperti apa? Pendidikan politik itu nggak sampai ke basis di pabrik, itu nggak sampai gitu. Sampai kemudian lahirlah partai buruh gitu ya. Jadi kesetaraan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan misalnya dalam konteks pemilu itu belum digarap serius oleh pemerintah. Nggak ada upaya untuk betul-betul merealisasikan. Misalnya 30% kuota perempuan untuk semua partai politik kalau dia mau lolos sebagai partai. Kan ada 2 tahap ya. Dia lolos sebagai partai dan dia lolos sebagai peserta pemilu. Kalau nggak lolos 30% itu, maka dia tidak akan bisa sebagai partai. Kumham nggak akan meloloskan itu gitu. Kalau tahap pertama itu nggak lolos, ya jangan harap jadi peserta pemilu. Alhamdulillah kan partai buruh lolos. Tetapi kalau kita lihat kacamata secara umum Mas Benny, janganlah itu dianggap sebagai formalitas. Yang penting ada 30%. Itu yang saya tidak setuju gitu. Maknanya di mana? Kalau keterlibatan perempuan hanya sebatas namanya ada perempuan, ada Jumisi, ada Anggi, ada Riani, ada Anita, ada Yesi, misalnya kayak gitu-gitu ya. Ya kalau sekedar nama gitu artinya menggarapnya nggak serius pemerintah gitu. Nah itu yang selama ini lost control. Nah itu dalam konteks nasional ya. Kalau dalam konteks pabrik, tempat kerja Mas Benny, di tempat kerja itu kalau di pabrik misalnya saya menggambarkan
di area produksi itu ada pekerja laki-laki, ada pekerja perempuan. Kalau pekerja laki-laki dia bisa naik jabatan dengan mudah. Kenapa pekerja perempuan tidak? Dalam konteks lembaga kerjasama bipartit di pabrik LKSB, kalau kita sebutnya begitu, itu juga mesti ada kesetaraan gender laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan dianggap tidak mampu, terus tidak dilibatkan dalam LKSB, itu berarti nggak setara. Misalnya juga Dewan K3 ya, keamanan dan keselamatan kerja, itu juga mesti setara gitu. Tapi yang saya maksud lebih dari itu, Mas Beni. Maksud saya bukan sekedar laki-laki dan perempuannya, tetapi betul-betul menggali kesetaraan itu menjadi culture, menjadi budaya yang memang nggak perlu disodok-sodok kalau orang Jawa bilang gitu. Yang memang inilah faktanya gitu. Jadi harus ada peluang untuk laki-laki dan perempuan sama-sama berkembang gitu. Jadi mungkin kaitannya dengan konteks kelas pekerja tadi ya Mbak. Kita mungkin sering dengar tentang istilah kelas pekerja, kesetaraan kesempatan. Secara mudah itu kelas pekerja itu apa sih Mbak? Dulu kan kita bayanginnya kelas pekerja itu adalah orang yang demo di ini nutup tol atau apa gitu, misalkan buruh, sehingga yang kita duduk nyaman di AC itu nggak pernah menasbihkan diri atau mengatakan sebagai buruh dan kelas pekerja ini. Ini kelas pekerja yang menjadi bayangan teman-teman ini apa sih Mbak? Gitu. Kalau bagi kami kelas pekerja adalah mereka yang menjual tenaga kerjanya ya gitu. Jadi mau dia kerja di AC 24 jam, mau dia kerja di pabrik, mau dia kuli bangunan, itu adalah kelas pekerja. Dia bekerja untuk pihak lain, itu kelas pekerja gitu. Kami memaknai memang dulu ya, kalau dulu kita sering-sering sebut ada kerah putih, ada kerah biru gitu ya. Tetapi mau kerah putih, mau kerah biru, mereka adalah kelas pekerja dong gitu. Kenapa? Pakai kerah. Gitu. Jadi istilah-istilah itu ya bisalah seperti itu. Nah, untuk teman-teman, terutama anak-anak muda yang biasa bekerja di AC atau yang sekarang menjadi pekerja kreatif gitu, mereka adalah kelas pekerja. Kan bisa jadi pemaknaannya bagi anak muda memang juga beda-beda ya gitu. Ada yang dulu ya Mas Beni, saya cerita, ada sebagian pekerja anak muda yang dia merasa bekerja di ruang yang AC dan kemudian dia bisa lagi berpindah tempat kerja di kafe, kemudian bisa pindah lagi bisa bekerja dari hotel, nyaman, musik nyaman di awal-awal. Tetapi setelah digali, ternyata nggak nyaman Mas Beni, karena ketidakpastian hubungan kerja. Kalau misalnya teman-teman pekerja kreatif ya, misalnya wartawan atau dia yang memproduksi konten-konten, itu bahkan tingkat stresnya tinggi ya? Tingkat stresnya tinggi dan mereka adalah kelas pekerja gitu yang bekerja lebih dari 8 jam kerja sehari, artinya lebih dari 40 jam kerja seminggu, tetapi upahnya ada loh yang di bawah UMP Mas Beni, banyak gitu. Dan dan itulah yang ingin kami sampaikan, bahwa untuk teman-teman yang bekerja di pabrik, yang bekerja di industri tambang, yang bekerja di industri peternakan, yang bekerja di industri farmasi, yang bekerja di industri media, kita semua adalah kelas pekerja gitu. Nah, kelas pekerja ini dengan latar belakang sektor, mereka punya skillnya masing-masing gitu. Nah, semua kelas pekerja sekarang ini berhadapan-hadapan dengan pemerintah. Harus lugas saya sampaikan seperti itu. Berhadapan-hadapan langsung dengan pemerintah melalui apa? Hukum. Terus hukum itu diturunkan melalui apa? Birokrasi. Wujudnya apa? Pejabat-pejabat yang ada di Dinas Tenaga Kerja. Mereka hakim-hakim yang ada di pengadilan. Karena kan kami kalau berkasus perselisihan, kan ada 4 perselisihan tuh. Dihadapkannya dengan hakim-hakim di PHI gitu. Nah, wujudnya yaitu kami berhadapan-hadapan dengan pemerintah melalui birokrasi yang alatnya adalah hukum. Di tempat kerja kami berhadapan-hadapan langsung dengan pemilik modal gitu. Pemilik modal maunya apa? Untung sebesar-besarnya Mas Beni. Jadi kalau hari ini untung 1 miliar misalnya, maka besok dia harus untung lebih dari itu.
besoknya dapat lagi untung segitu, besoknya lagi ditambah lagi. Supaya dia dapat mengakumulasi itu, yang dilakukan apa? Ekspansinya supaya jalan terus, yang dilakukan apa? Semakin menghisap keringat tenaga pekerja. Yaitu tadi termasuk pekerja kreatif, pekerja media, yang juga kadang bekerja sampai lembur jam 12 malam. Gak sadar gitu, gak sadar bahwa sebetulnya yang dilakukan itu adalah untuk pemilik modal. Gitu. Jadi kalau dengar Mbak Jumisi itu, saya jadi bayangin sebenarnya indikator sukses itu jangan-jangan bukan kerja keras ya Mbak ya. Indikator sukses itu jangan-jangan perbanyak leha-leha ya Mbak, jangan-jangan ya. Karena dengan tingginya informal gitu, dengan tingginya ini, iya kadang-kadang dilihatnya tuh dari luar itu, wah hidupnya bahagia ya, ngafe mulu, dengerin ini, malamnya party, party jam 12, jam 3 bangun lagi, kerja lagi, ini segala macam. Tapi mereka tuh malah menambah jam kerja dan sebetulnya malah pada kondisi yang sangat resah ya, resah sekali nih. Kok hidup itu dulu kita bisa bayangin 20 tahun, sekarang hidup harian gitu, hidupnya jadi harian, bukan hidup membayangkan. Kalau hari ini masih hidup, besok belum tentu nih. Besok bisa makan apa enggak? Makan apa enggak? Dan itu sepertinya ada di berbagai level ya. Nah, dengan latar belakang semua itu Mbak, kenapa Partai Buruh? Kan banyak tuh Mbak yang ngaku-ngaku wong cilik, partai-partai. Betul. Tetapi Partai Buruh ini diinisiasi oleh 11 inisiator, Mas Beni. Siapa aja tuh Mbak 11 itu? 11 inisiator itu serikat-serikat buruh, serikat-serikat tani, serikat mahasiswa, perempuan, disabilitas, termasuk guru honorer. Jadi kami itu ada 11 inisiator. Kalau serikatnya ya, kalau saya masuk ke Partai Buruh itu lewat KPBI, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, yang kemudian kami di KPBI itu membuat satu faksi di Partai Buruh namanya Komite Politik gitu. Nah, ada faksi-faksi yang lain ya, di luar KPBI itu kayak misalnya ada SPI, Serikat Petani Indonesia, kemudian ada KSPI, ada KSPSI, kemudian ada kalau organisasi pemuda ada JRMK, organisasi PRT ada Jala PRT, gitu-gitu. Nah, jadi kenapa Partai Buruh gitu? Karena kami ini berangkat dari situasi ketidaknyamanan kami atas situasi keseharian kami, yang kemudian kami bersatu. Kemudian kami bersepakat, yuk bikin partai. Kira-kira begitu. Itu tahun berapa waktu itu Mbak? Kalau sebenarnya Partai Buruh sendiri kan sudah ada dari zamannya Pak Muchtar. Karena sebetulnya kan ini adalah kami ini adalah dikasih amanah oleh Mochtar Papan untuk melanjutkan Partai Buruh gitu. Jadi kalau kemudian dihidupkan kembali, bahasa kami, dihidupkan kembali, atau kami kongres untuk melanjutkan Partai Buruh itu tahun 2020 gitu. Di Oktober. Nah, kemudian setelah itu ya kami sibuk untuk penstrukturan, pemenuhan struktur, karena kan syarat menjadi partai politik sebagaimana undang-undang disebutkan 100% provinsi, 75% kota kabupaten, 50% kecamatan. Nah, kami kemudian beramuba masing-masing organisasi kami dari tingkat nasional sampai ke level kecamatan buat struktur. Kami penuhi struktur sehingga Kumham bilang oke. Kami penuhi 30% kuota perempuan. Kami penuhi kantor, kami penuhi bikin rekening setiap exco. Kami itu pakai nama pengurus kami di setiap level itu exco, eksekutif komite. Gitu. Kami punya struktur. Nah, kalau nggak lolos ya kalau nggak terpenuhi ya kami nggak lolos. Nah, faktanya dengan dinamika yang sulit kami berjibaku di 100% provinsi ternyata kami lolos. Kami lolos juga kemudian sebagai peserta pemilu. Hari ini sudah ada Partai Buruh dengan berbagai macam dinamikanya. Kami juga tahu tidak semua publik mendukung Partai Buruh gitu ya. Yang dibilang Mas Beni, apakah benar-benar Partai Buruh sekiranya membela pekerja, membela buruh, membela wong cilik gitu? Kalau kami merefleksikannya begini ya. Kalau saya sendiri ya, saya punya pengalaman 20 tahun, 21 tahun di Serikat Buruh, dan yang saya lakukan keseharian saya apa? Mengadvokasi buruh. Jadi kalau teman-teman publik melihat bahwa Serikat Buruh itu kerjaannya demo,
gitu, bahwa kelas pekerja itu hanya demo di depan DPR, Istana Negara. No, kami melakukan kerja harian, kami melakukan edukasi. Bahkan edukasi itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Harusnya itu kan ada di kurikulum pendidikan dong. Harusnya dari tingkat SMA atau SMK kalau mau istilahnya diterjunkan ke dalam dunia kerja, Undang-Undang 13 itu harusnya sudah disampaikan. Oh, kalau ada hukum ketenagakerjaan seperti ini. Tapi kan itu hanya diajarkan di fakultas-fakultas hukum. Gitu kan. Nah, dari mana kemudian pekerja bisa mengetahui haknya sebagai pekerja tentang upah, jam kerja kalian 40 jam kerja seminggu gitu. Kami sebagai serikat buruh menerjemahkan pasal. Setiap hari day to day kami mengajarkan kepada buruh yang ribuan itu. Ya, kalian sebagai pekerja haknya ini, ada hukumnya ini. Kalau kalian mau berserikat, ini hukumnya, pasalnya ini. Kalau kalian punya kasus, ayo kita advokasi bareng-bareng, jalurnya ini. Pemerintah nggak ngapa-ngapain, Mas. Dinas Tenaga Kerja itu nungguin laporan. Oh, kalau ada kasus silahkan lapor. Kan kami kurang Mbak SDM-nya, jadi nunggu laporan. Itu dari saya kecil sampai saya tua itu argumentasinya itu melulu, Mas Beni. Iya, gitu. Loh, terus pemerintah selama ini nggak ngapa-ngapain dong. Berarti Menteri Tenaga Kerja nggak ngapa-ngapain dong. Udah tahu ada pengaduan bahwa pengawasan kami itu jumlahnya kurang gitu. Tapi dari saya muda sampai saya tua begini selalu argumentasinya itu. Saya kalau utara ya bilangnya begini. Kami itu di utara ya. PNS kami itu hanya belasan. Perusahaan yang kami awasi ribuan. Tapi itu kok argumentasi dari saya muda sampai sekarang argumentasinya masih sama. Artinya apa? Kalau saya boleh colek, Menteri Tenaga Kerja tidak melakukan perekrutan PPNS itu untuk bisa menambah PPNS di masing-masing daerah gitu. Dan seharusnya kalau memang mereka berperspektif dan juga ada di belakang kelas pekerja, itu menjadi kebijakan pertama ya seharusnya ya. Yes. Dan itu tidak pernah terjadi selama 21 tahun berkiprah mengaktifasi para pengetahuan buruh ini, Mbak ya. Iya gitu. Jadi saya mau bilang kami serikat buruh bukan cuma demo gitu. Demo itu alternatif terakhir. Mogok itu alternatif terakhir. Tuh sama kayak yang kemarin ngomongin perang ya. Perang itu alternatif terakhir. Pasti ada aja negosiasi-negosiasinya. Kalau buruh udah demo, berarti itu udah puncak kekesalan. Puncak kekesalan gitu. Karena kami nggak anti lobby, nggak anti negosiasi. Kami nggak anti duduk bareng, nggak anti kami gitu. Tadi maksud saya itu adalah konteks wong cilik. Saya mau tahu itu cerita ini sebenarnya, Mbak. 11 institusi atau 11 perwakilan yang tadi berbicara itu, refleksinya apa sehingga akhirnya keputusannya adalah menghidupkan kembali Partai Buruh. Karena kan kita tahu ya Mbak, dengan konteks elit dan juga pola partai politik di Indonesia, pasti berat masuk sebagai partai baru gitu. Lebih baik ya kita biasanya kan selalu bilang ya udahlah kita ikut aja lah sama Partai Merah, kita ikut aja sama partai yang lain gitu. Kan mereka membela agenda rakyat kecil juga, kenapa kita nggak ke sana atau seperti apa yang membuat akhirnya keputusan ya udah yuk Partai Buruh gitu. Sebetulnya tapi saya mumpung ingat ya Mas, tadi di awal saya sebut partai hijau itu bukan partai yang benderanya hijau ya, tapi partai hijau yang saya maksud itu PHI ya Mas. Iya, partai hijau ya, yang lingkungan. Ya, yang agraria itu. Saya ngaku hijau banyak banget Mbak. Soalnya ngaku hijau banyak banget. Oke, kembali lagi ke pertanyaannya Mas Beni. Refleksinya apa gitu? Karena kalau refleksi kami sebagai kelas pekerja itu kan karena kami tidak dihargai sebagai tenaga kerja ya gitu. Di Indonesia pemerintahnya tidak mengakomodir kepentingan kami sebagai kelas pekerja untuk menaikkan taraf hidup kelas pekerja. Kalau di tani refleksinya pun sama ternyata Mas Beni. Setelah kami diskusi ngobrol-ngobrol ternyata untuk bertani di Indonesia itu bukan hal yang mudah gitu. Kenapa? Karena juga ada industrialisasi juga di tani, pupuk mahal, bibit mahal. Kalau panen keuntungannya nggak seberapa karena dihabisi oleh tengkulak-tengkulak dan seterusnya. Kalau di nelayan pun sama, ada tengkulak-tengkulak. Kalau di isu agraria lingkungan pun sama seperti penguasaan tanah, pengambilan, penyerobotan. Dalam isu tambang misalnya ya, kasus semen Kendeng, Wadas, dan juga daerah-daerah yang lain, Morowali. Nggak diomongin kemarin debat Mbak itu Mbak.
Nah, itu dia Mas Benny. Aduh Tuhan. Jadi kalau kita mau menyatakan bahwa di antara 3 ini kita mau pilih yang mana, ya kami sebagai kelas pekerja nggak ada gitu, nggak ada yang kami bisa, hore pilih A, oh pilih 2, oh pilih 3. Kalau saya Mas Benny, sulit ya Mbak sulit untuk kita gitu, ini ya. gitu. Jadi refleksinya adalah kenapa kemudian kita membuat partai politik gitu ya? Karena memang nggak bisa ngarep sama partai-partai yang sudah ada gitu loh. Gak usah ngarep deh gitu, mending kita bikin partai sendiri. Dan memang susah karena ya kami terhambat dengan mekanisme hukum yang berat ya. Karena kan hukum kita dikuasai oleh pemilik modal dong, dikuasai oleh mereka yang berkuasa dong gitu. Jadi untuk menjadi partai politik aja susahnya minta ampun gitu. Jadi sebetulnya kami itu ngos-ngosan, terus terang kami ngos-ngosan, dan kepada publik, kepada masyarakat, kepada kelas pekerja, saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya kami di Partai Buruh itu juga ngos-ngosan gitu. Jadi saya aja nggak ngelihat balihonya satupun, Mbak. Nah itu Mas Benny, kami itu juga apa ya, namanya juga kelas pekerja Mas Benny. Untuk cetak baliho itu juga kami berhitung, karena caleg-caleg kami itu juga caleg-caleg yang berangkat dari ya rakyat miskin gitu loh. Kami dan rata-rata mengakui masih itu. bekerja di pabrik mana, ada yang kayak gitu ya. Ada yang bekerja di pabrik, ada yang bekerja sebagai PRT, ada yang bekerja sebagai kuli bangunan, ada yang ojol gitu. Itu caleg-caleg kami. Politik kita itu secara logistik dan finansial itu sangat costly ya Mbak, kalau seperti itu ya. Betul. Di bawah itu sangat. Sangat, apalagi kami sebagai partai baru ya gitu. Kemarin kan ada teman-teman yang bertanya, kan kita dikasih bantuan dong sebagai partai dari pemerintah, harusnya gitu ya. Tetapi sebagai partai baru, kos itu kan nggak dihitung ya. Kalau partai lama yang dia secara keanggotaannya ribuan mungkin ya, kosnya kan dikasih kan cukup besar. Kalau kami sebagai partai baru ya belum dilihat ya gitu. Tetapi anyway ya Mas Benny, sebagai partai baru gitu, harapan kami tentu saja tinggi gitu. Kenapa? Karena sebetulnya Indonesia itu sebagian besarnya adalah kelas pekerja gitu. Jadi untuk teman-teman kelas pekerja apapun sektornya, dimanapun teman-teman berada, marilah berpartai gitu. Jadinya saya mau ngomong begitu, marilah berpartai bersama Partai Buruh gitu. Dan memang tidak mudah karena di internal Partai Buruh kan juga sebetulnya ada dinamika ya Mas Benny ya. Misalnya kalau kita berbicara soal itu tadi apa namanya, capres-capresan, kami di internal Partai Buruh juga nggak solid. Walaupun secara publik udah ngomong nggak mendukung, tapi tetap aja ya di bawah itu dinamika pasti ada. Pasti ada Mas Benny gitu. Ya terlebih kadang-kadang saya juga kadang-kadang melihat kita itu seperti punya trauma sebetulnya Mbak, kalau saya lihat di publik atau di bawah ya. Oh dulu ini ada nih partai baru bagus, basis Islam, taunya sama aja. Ada nih yang ngomongin anak muda misalkan, melawan, sama aja. Terus ini Partai Buruh, ini orang-orang lama semua nih, sama aja. Ada nggak sih Mbak tawaran menarik apa gitu? Saya kemarin sempat menggali dan juga lakukan riset itu kan. Ini ada konsep negara kesejahteraan, kemudian ada konsep kesetaraan kesempatan, tadi kita sudah bahas, redistribusi kekayaan, dan lain-lain. Apakah ini betul-betul menjadi tawaran yang mempunyai strategi jelas? Kalau kita berbicara, ini waktunya kita promosi, misalkan Mbak mau promosikan Partai Buruh gitu, atau jangan-jangan angan-angan lagi aja gitu. Atau mencoba lagi, kan kita selalu berlindung dengan, oh iya kita punya Pancasila, nasionalis, agama gitu. Selalu yang disebut itu. Tapi kita ngomongin negara kesejahteraan tuh saya langsung, wah ini apakah mau mengarah seperti negara-negara seperti Jerman, atau negara-negara seperti Swedia yang mengusung itu, atau punya kayak penggodokan baru, oh ini negara kesejahteraan ala Indonesia dan negara kesejahteraan untuk kelas pekerja. Tawarannya apa Mbak sebetulnya? Iya, kalau Indonesia dengan negara-negara lain mungkin tidak bisa dipukul rata ya Mas Benny, karena situasinya kan kompleks ya. Maksudnya berbeda-beda gitu, di negara lain berbeda. Kita ada ragam pulau, provinsi gitu. Negara kesejahteraan itu kalau dalam makna saya ya, pengertian saya dengan bahasa sederhana saya, atau tolong sederhanakan Mbak, kok jangan konseptual. Karena gini Mas Benny, saya kan pengalamannya di dunia tenaga kerja ya. Jadi ya ada kesejahteraan itu dalam makna saya ya apabila buruh itu nggak lapar.
apabila buruh dan keluarganya itu bisa makan makanan bergizi, bisa sekolah sampai ke perguruan tinggi gitu, tidak lagi menangis anaknya pingin misalnya makan minum susu gitu, tidak ada penggusuran untuk kaum urban, tidak ada harga-harga yang mahal gitu. Jadi kalau saya menerjemahkan dengan bahasa saya yang sederhana gitu, kami ingin hidup dengan aman, kami ingin hidup dengan tidak kelaparan, kami ingin hidup dengan damai. Tapi damai maknanya itu bukan dalam situasi perang ya. Tapi maksudnya gini, sebagai kelas pekerja itu bisa nggak sih kita itu kasus di pabrik itu tidak sebanyak sekarang? Bisa nggak sih PHI itu nggak jadi kuburannya kaum buruh? Gitu. Bisa nggak sih pada saat kita punya masalah itu selesai dengan cepat, nggak harus berbulan-bulan apalagi bertahun-tahun gitu. Jadi ada kesetaraan kesempatan. Mau dia anak buruh, mau dia anak pengusaha, ya sama-sama punya kesempatan. Jujur nih Mas Beni, kalau soal kesetaraan kesempatan ya terus terang, walaupun ruang itu ada, tetapi itu kan masih dinikmati sama kelas menengah ke atas. Kalau untuk anak-anak kami, kaum buruh itu untuk kuliah, untuk sekolah sampai SMA itu masih sulit gitu. Bisa nggak sih Partai Buruh mewujudkan ini nanti gitu? Ya itulah yang menjadi cita-cita kami gitu. Kami ingin anak-anak kelas pekerja itu bisa sekolah sampai minimalnya SMA gitu. Minimalnya kuliah itu dengan pilihan-pilihan dia, dengan berbinar-binar gitu loh. Jadi tidak ketakutan di awal, jangan-jangan nanti saya drop out keluar di semester 2 karena nggak sanggup bayar misalnya kayak gitu. Kami juga ingin kaum buruh itu bisa kalau sakit di rumah sakit gitu ya, itu bisa dapat perawatan yang juga sama dengan orang-orang yang berduit gitu. Saya kemarin sempat mengilustrasikan begini ya, ini mohon maaf ya Mas Beni. Kami punya anggota yang dia kerjanya di konveksi. Awalnya dia bekerja di pabrik, terus dia kerja di konveksi. Terus anaknya dia itu adalah buruh prekarius yang dia nganter-nganter barang. Kan sekarang banyak tuh pekerja yang begitu ya, online gitu. Kurir gitu. Nah, dia itu kan pekerja kadang shift malam, kadang shift pagi. Nah, usianya itu sekitar 26 sampai 30 tahun gitu ya. Masih muda banget gitu. Jadi dia itu masih muda. Dengan kapasitas dia bekerja, niatnya adalah membantu ekonomi keluarga. Dia muda banget. Tapi kalau kita bandingkan mudanya kelas menengah ke atas, bahkan untuk menjadi ketua partai itu nggak perlu loh repot-repot gitu, nggak perlu repot-repot dengan banyak pengalaman gitu. Kalau kami ini jomplang banget. Kalau anak muda kami nggak sanggup sekolah terus kemudian menjadi kurir gitu, dan akhirnya dia meninggal kemarin meninggal 2 bulan yang lalu karena cuci darah, gagal ginjal. Dia gagal ginjal gitu, dia meninggal. Nah ini situasi yang menyedihkan dan jomplang pada saat kita berbicara, mohon maaf ya, ada anak muda yang bisa dengan mudah jadi ketua partai, yang bisa dengan mudah jadi cawapres gitu. Sementara ada anak-anak muda lain gitu yang situasinya memprihatinkan itu. Dan ini adalah anaknya kelas pekerja yang kemudian menjadi kelas pekerja yang situasi kerjanya tidak pasti, dia terpaksa melakukan itu karena ketidakpastian hubungan kerja gitu. Jadi saya mau sampaikan begini, ada anak-anak muda kelas menengah yang mungkin dia lebih mudah mengakses pengetahuan. Saatnya juga anak-anak muda kelas menengah itu berbagi pengetahuan itu kepada anak-anak muda kelas menengah ke bawah gitu. Berbagi pengetahuan, berbagi kesempatan, berbagi rezeki. Jadi kalau kita pakai perspektif kelas tuh jadi clear ya Mbak, sebenarnya nggak semua anak muda itu malas kerja ya. Kan sekarang kan hari ini bilang anak-anak muda malas kerja. Enggak dong, anak-anak muda sekarang itu bahkan mereka bisa melakukan pekerjaan apapun gitu. Karena butuh hidup. Karena butuh bertahan hidup. Hidup itu harian Mas Beni. Jadi anak muda yang bekerja apapun, ada yang di kafe, ada yang dia menjadi penulis lepas, ada yang dia menjadi kurir, ada yang dia
menjadi pekerja bangunan gitu, macam-macam kan konteksnya. Mereka itu pekerja keras Mas Beni gitu. Jadi mereka yang sudah pekerja keras, mereka itu kan harapannya adalah generasi penerus dong. Usia saya nggak lagi muda. Nah, mereka yang generasi penerus saatnya dibuka ruang kesempatannya, kesetaraannya untuk menggantikan posisi kita di kemudian hari gitu, menggantikan pemerintahan yang saat ini ada. Kesempatan itu harus dibuka seluas mungkin, tidak dikuasai oleh orang-orang yang punya modal dan punya kuasa gitu kan. Itu yang paling penting, karena tanpa anak muda gitu ya nggak akan ada kemajuan gitu. Jadi kalau saya sekarang itu berpikirnya sudah regenerasi gitu. Jadi kalau usia saya sekarang ini kan 45 tahun ya Mas Beni ya. Saya sudah harus berpikir bagaimana anak-anak muda usia 20-30 tahun yang sekarang menjadi pekerja-pekerja muda itu mengenal organisasi Mas. Saya akan bangga melihat anak-anak muda usia 20-30 tahun berorganisasi. Mereka kenal serikat buruh, mereka mau belajar tentang situasi ketenaga kerjaan, mereka mau membela teman-temannya yang tidak dikasih upahnya, mereka mau bersuara pada saat haknya itu dirampas oleh negara. Nah, saya merindukan masa-masa itu Mas Beni. Dan itu kalau sekarang punya partai Mbak, dengan partai itu apa yang akan dilakukan ya, terutama ini mempromosikan atau mengedukasi sikap kritis itu kan sulit Mbak. Di tengah paparan informasi dan tadi ya stigma-stigma terhadap anak muda yang tidak selalu fair melihat kenyataan hariannya gitu. Ini membangun supaya nanti negara kesejahteraan itu menjadi satu hal yang bisa masuk ke dalam ruang-ruang pikiran mereka, ini apa Mbak? Itu terkait dengan ini ya, bagaimana kita bisa berbaur satu sama lain. Saya mau bilang bahwa teman-teman yang mempunyai lebih pengetahuan, berbagilah pengetahuan itu ke grassroots, ke basis di level terbawah gitu. Kalau di tingkat serikat kami misalnya, datanglah ke pabrik biar teman-teman tahu gitu bagaimana situasi pabrik, penindasannya, penghisapannya, kekerasan yang dialami. Kalau teman-teman punya pengetahuan lebih terkait isu tani, datanglah ke petani di kampung-kampung, di desa-desa gitu, ke nelayan-nelayan gitu, ke basis penggusuran gitu. Itu menjadi penting Mas. Kenapa gitu? Karena dengan begitulah maka nanti akan ada pemerataan pengetahuan, pemerataan kesempatan gitu, ada awareness satu sama lain, dan kemudian terciptalah kolektivitas itu gitu. Jadi kalau saya sih merindukan masa-masa di mana kelas pekerja itu bangkit secara keseluruhan. Berarti ada dulu. Kalau rindu berarti kan pernah ada presidennya Mbak, pernah ada sejarahnya. Ya, kalau sejarah di negara-negara lain ada. Tapi kalau di Indonesia atau konteks Jabotabek, sejarah itu ada lah. Dalam konteks pemogokan, kalau saya pernah memimpin 80.000 buruh dalam pemogokan kawasan. Itu adalah ekspresi yang luar biasa. Artinya ada ekspresi di mana ada penindasan lawan gitu. Jadi ada penindasan, nggak diem aja, nggak takut, nggak menyerah, nggak putus asa di awal gitu. Dan itu yang harus banyak orang tahu ya. Orang tuh mogok dan melawan itu bukan pengen menguasai pabriknya, cuma memang sebagai ingin menuntut tadi ya kesetaraan kesempatan itu dan juga menuntut kelayaan gitu. Tapi ngomong-ngomong terkait itu Mas Beni, bolehlah saya ngomong apa tadi, penguasaan pabrik ya. Sekarang gini, kalau kita berbicara pabrik Mas Beni, pabrik itu kan diabdikan untuk pemilik modal. Pemilik modal itu siapa? Yaitu mereka yang punya saham. Pada saat pabrik itu buruhnya 2.500 dan yang punya saham misalnya 10, yang untung 10 orang. Tapi kalau misalnya pabrik itu dikuasai oleh negara, Mas Beni, maka keuntungan itu bisa dibagi kepada pekerja-pekerjanya. Oh, itu yang disebut redistribusi kekayaan Redistribusi akhirnya. kekayaan gitu. Jadi maksud saya itu juga tergantung siapa pemerintahnya dan hukum apa yang dibuat. Jadi kalau mau redistribusi kekayaan gitu, itu nggak bisa dengan pemerintahan saat ini sih Mas. Harus jujur itu. Nggak bisa juga berharap dari partai-partai yang selama ini sebetulnya nggak oke bagi saya ya gitu. Memang harus ada partai yang betul-betul komitmen untuk menyatakan redistribusi kekayaan itu adalah hak semua warga negara gitu. Jadi
Begitu. Sama kami juga punya konsep bagaimana sebetulnya kita juga belajar berkoperasi yang benar ya, Mas Beni. Gitu. Koperasi itu adalah lawannya kapitalisme. Kalau koperasi itu dijalankan dengan benar, maka sebetulnya kita itu bisa lebih sejahtera dari sekarang. Masalahnya adalah koperasi di Indonesia tidak dikelola dengan benar. Sehingga apa? Malah disimpangkan. Jadi koperasi hanya menjadi ajang untuk pinjam, bukan simpan. Bukan simpan, pinjam. Tapi sebenarnya kan koperasi itu bukan cuma simpan pinjam, tapi ada koperasi sembako, ada koperasi unit desa kalau di desa-desa gitu. Itu dikelola dengan benar gitu. Sekarang itu banyak Mas Beni, anggota saya, teman-teman di pabrik itu yang menjadi korban koperasi. Bukan dalam koperasi yang sebenarnya, tapi rentenir berkedok koperasi. Oh, koperasi A, dia kasih pinjaman, bunganya berapa? 30-40%. OMG, buruh hidup hanya untuk membayar hutang. Gitu, itu bukan koperasi yang benar. Nah, edukasi terkait koperasi tidak dilakukan oleh Kementerian Koperasi. Enggak sampai itu. Kami mendapatkan pendidikan koperasi itu kami belajar sendiri, gitu. Kami belajar sama orang-orang yang ngerti koperasi dengan benar, bukan dari pemerintah. Nah, itu kami juga sedang memulai sih kalau di serikat saya, begitu. Oke Mbak, kita nggak kerasa nih Mbak, udah cukup lama. Masa sih? Kayaknya belum deh Mas. Orang terakhir, saya masih Mbak, semangat nih. Ya, terakhir deh Mbak, nggak apa. Terakhir, Partai Buruh aman nih Mbak, kira-kira suaranya Mbak? Harapannya aman dong. Harapannya aman. Yang pasti gini Mas Beni, kalau saya sebagai partai baru, saya tidak mematok harapan tinggi ya. Walaupun kami juga berharap menang di tahun ini ya, di 2024. Tapi kalaupun toh misalnya kami belum berpeluang gitu, kami kan prospeknya jangka panjang Mas Beni, gitu. Jadi harus berpikir untuk 2029, ya kan, 2034 gitu. Bahwa saat ini kelas pekerja mungkin belum kenal tentang Partai Buruh gitu. Saya berterima kasih diundang di Tenggara Talk untuk berbicara tentang Partai Buruh. Artinya ada peluang Partai Buruh juga dikenal oleh kelas pekerja di seluruh Indonesia gitu. Tidak mudah membangun partai, banyak dinamikanya, bahkan di internal Partai Buruh juga berdinamika. Tentu saja kami nggak sempurna Mas Beni. Tapi saya meyakini bahwa ini adalah alat yang bisa kita pakai untuk edukasi secara politik kepada warga negara Indonesia. Beginilah berpolitik yang benar, gitu. Kira-kira begitu Mas Beni. Jadi seruan saya kepada warga dimanapun teman-teman berada, kepada kelas pekerja, kepada teman-teman pekerja yang di pabrik, yang di PRT, yang pekerja konstruksi, pekerja tambang, pekerja farmasi dan seterusnya gitu. Mari berpartai, kira-kira begitu. Mari berpartai, mari pilih Partai Buruh. Kan boleh ngomong begitu tau Mas Beni. Jargonnya apa? We are apa? Jargonnya itu? We are the working class. Working class ya. Kita semua adalah kelas pekerja. Kita semua adalah Terima kasih banyak Mbak Jumisi. Mudah-mudahan kita mendengar kabar baik nanti setelah selesai pemilu. Ya minimal ada perwakilan Partai Buruh yang bisa menyuarakan dan memulai di Senayan. Amin. Dan bisa bereksperimen tentu saja. Kalau partai-partai baru eksperimen itu harus terus dilakukan. Penting dan harus ada refleksi. Terima kasih banyak. Sampai jumpa teman-teman dan kembali lagi di Tenggara Talk sesi selanjutnya.